Halo, kita berada di modul 2, di mana di modul ini kita akan membahas tentang REA diagram atau yang disingkat juga atau disebut juga dengan resource, event, dan agent. Pemodelan REA di dalam sebuah proses bisnis adalah metode formal untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sifat-sifat penting di dalam proses bisnis organisasi. Di mana bisnis proses ini digambarkan melalui 3 indikator utama. Yang pertama adalah resource, yang kedua adalah event, yang ketiga adalah agent. REA mempersiapkan model bisnis yang mengharuskan dia untuk melakukan kegiatan identifikasi proses bisnis yang strategi serta signifikan serta ciri-ciri penting di dalam sebuah proses bisnis organisasi. Bila faktor lokasi diperlukan di dalam pengembangan sebuah sistem atau di dalam mendevelop sebuah sistem, maka disebut dengan real model, di mana penambahan indikator L pada REA diagram merupakan definisi dari lokasi atau location. Apa saja ciri-ciri kegiatan bisnis? Yang pertama adalah event apa saja yang terjadi di dalam organisasi. Event tersebut adalah proses-proses atau bagian dari proses bisnis yang mensupport kegiatan organisasi. Berikutnya, kapan event itu terjadi? Apakah event bisa terjadi di semua aktivitas proses bisnis ataukah perlu pemisahan-pemisahan terhadap event-event yang mensupport kegiatan organisasi? Berikutnya, siapa saja yang terlibat dan peran apa yang mereka lakukan di dalam event tersebut? Sebuah event di dalam organisasi tentu saja melibatkan beberapa agen sekaligus. Di dalam UML atau Unified Modeling Language, kita mengenal istilah aktor. Di sini disebut juga dengan bagian, departemen atau organisasi lainnya yang terlibat di dalam organisasi secara keseluruhan. Di dalam proses bisnis, perlu ada sumber daya yang terlibat dan berapa banyak sumber daya memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan proses bisnis tersebut. Kemudian, di dalam proses bisnis, kita juga perlu mengidentifikasi apa saja potensi-potensi kesalahan yang mungkin terjadi di dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Ciri event, sumber daya, serta pelaksanaan ditandai dengan masing-masing atribut pada semua indikator yang ada di dalam REA diagram. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa saja prosedur event-event yang terjadi di dalam proses bisnis. Di dalam menjalankan proses bisnis, kita perlu mengetahui prosedur atau SOP standar di dalam menjalankan aktivitas tersebut. Yang kedua, apakah setiap event mengikuti prosedur yang normal atau perlu terjadi pengecualian terhadap beberapa kegiatan yang bersifat force majeure? Sementara yang berikutnya, apakah event tersebut telah diotorisasi atau mendapatkan persetujuan dengan benar? Karena penyimpangan di dalam pelaksanaan proses bisnis akan berdampak terhadap hasil akhir di dalam penerapan proses bisnis tersebut. Kemudian kita perlu mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan di antara sumber daya, event, dan pelaksanaannya. Relationship di antara bagian-bagian ini juga perlu diketahui untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Terakhir, kita perlu memvalidasi model proses bisnis REA dengan para pelaku bisnis. Dari 3 indikator di dalam REA diagram, para pelaku bisnis di luar agen juga berkontribusi terhadap bagus atau tidaknya perjalanan sebuah proses bisnis. Esensi dari strategi adalah merupakan pilihan atau tindakan nyata yang harus diambil sebagai pengejawantahan dari misi perusahaan, di mana strategi-strategi tersebut dapat dijalankan secara 3 proses, 3 level yang sebelumnya sudah kita sampaikan atau kita bahas, yaitu internal, kompetitif, dan bisnis portofolio. Kata kuncinya, terdapat beberapa hal yang mendukung terhadap suksesnya perjalanan sebuah proses bisnis. Yang pertama, perlu adanya interlocking activities. Berarti bahwa dalam suatu bisnis, bermacam-macam fungsi bisnis yang terlibat dalam interaksi antara satu dengan yang lainnya menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan. Dengan kata lain, pada dasarnya proses bisnis merupakan fungsi-fungsi bisnis yang bekerja secara integrasi.
Berikutnya, perlu ada kunci atau keyword terhadap across organization. Berarti, dalam realitas sehari-hari kita perlu mengetahui aliran informasi dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya. Berikutnya adalah rencana atau planning tujuan dari apa yang ingin dijalankan, di mana suatu proses bisnis dirancang untuk mencapai suatu hasil sesuai dengan sasaran dari organisasi. Terakhir adalah customer need. Ujung dari semua proses bisnis adalah kepuasan pelanggan. Jika pelanggan terpuaskan, maka proses bisnis dapat dikatakan sukses karena kepuasan dari pelanggan akan berdampak terhadap loyalitas dari pelanggan terhadap organisasi. Demikian, terima kasih.